Coba lihat. Itu siapa? Eh? Itu baik kan? Kan mau pengusaha muda tiba-tiba kayak gini kelakuannya juga. Iya. Lihat. Terus kamu pikir uang itu cukup buat ngelamar aku gitu? Kamu buat nafkahin anak orang lain pun nggak kira cukup, Bay, kayak gini, Bay. Kamu lihat. Uang segini buat apa, Bay? Kamu kenapa belagu banget jadi cowok, hah? Kamu udah jadi tukang parkir, kamu masih mau jadi cowok playboy? Aku udah lama banget gak ke tempat ini. Ya kan emang karena kesibukan Pak Bayu, jadi Pak Bayu nggak punya waktu senggang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ya saya rasa nggak berguna kayak gini. Sebenarnya aku kesini, aku ada tujuan, Div. Aku emang pengen ngobrol aja sama kamu. Ini kalau boleh tahu Pak Bayu mau ngomongin apa, kan bisa kita ngobrolin di rumah atau di kantor? Nggak bisa, Rif. Soalnya ini urusan pribadi dan orang tua aku juga nggak boleh tahu. Jadi sebenarnya aku sekarang lagi dilema banget, Rif. Yang pertama, aku dijodohkan sama orang tua aku. Yang kedua, aku punya hubungan spesial sama seseorang meskipun aku nggak ada status sama dia. Jadi Pak Bos benar-benar mau menjodohkan Pak Bayu, soalnya saya dengar itu cuma wacana aja, belum direalisasikan. 1 minggu yang lalu aku udah diomongin sama orang tua aku, Rif. Dan aku nggak berani buat nolak. Karena aku nggak pengen orang tua aku tuh kecewa kalau misalkan aku menolak. Tapi di sisi lain, aku juga punya hubungan sama orang lain yang benar-benar aku sayang, Rif. Ya kalau misalkan saya ada di posisi Pak Bayu juga, saya juga bakalan dilema seperti itu. Ya, tapi kita harus mengutamakan salah satu di antara mereka. Kita harus merelakan salah satu di antara mereka. Ya, tinggal Pak Bayu mau memprioritaskan yang lain. Sebenarnya, Rif, kalau masalah hati aku nggak bisa bohong. Aku sayang sama orang yang lagi deket sama aku sekarang. Tapi nurani aku juga bilang, aku nggak boleh mengecewakan orang tua aku. Aku khawatir ketika aku menolak, orang tua aku bakalan kecewa sama aku. Dari dulu aku belum pernah bisa membanggakan mereka dan membahagiakan mereka, Rif. Harta, mereka udah kaya, Rif. Orang tua aku tanpa aku seperti ini, mereka nggak bakalan kekurangan. Lantas apa yang mau aku perbuat supaya mereka bahagia, kalau bukan dengan cara seperti ini? Ya, saya ngerti maksud Pak Bayu. Pak Bayu emang anak yang berbakti dan ya satu-satunya cara untuk membahagiakan orang tua Pak Bayu ya menuruti semua keinginannya. Tapi apa nggak ada solusi lain untuk menggabungkan dua keinginan Pak Bayu itu agar terwujud semua dan sekaligus bisa membahagiakan orang tua Pak Bayu? Gini, soalnya aku ada rencana, karena istri ini nggak main-main. Calon istri, dia yang bakalan nemenin aku mulai dari nikah sampai selamanya. Dia yang akan selalu nemenin aku, Rif. Jadi aku nggak mau mencari calon ibu bagi anak-anakku sembarangan. Nah, dan satu yang harus Pak Bayu camkan, orang tua bakal bahagia kalau anaknya nanti pasti bahagia. Karena nggak ada keinginan orang tua selain melihat anaknya bahagia. Bener apa kata kamu, Rif? Dan orang tua aku ini adalah orang tua yang sangat realistis menurut aku. Makanya aku merencanakan sesuatu. Aku udah pasrah sama takdir nantinya, Rif. Yang penting aku udah usaha. Aku pengen melihat siapa yang terbaik dari mereka berdua. Seandainya orang yang lagi ada hubungan sama aku ini yang lagi deket, dia yang terbaik, aku bakalan ngomong sama orang tua aku. Tapi seandainya yang lebih baik adalah orang yang dijodohkan sama aku oleh orang tua aku, maka aku harus merelakan perasaan aku. Aku ada rencana gini. Aku minta tolong sama kamu. Kamu kenalkan sama Putri.
orang yang waktu itu aku kenalin sama kamu. Jadi itu orangnya, Rif. Aku minta tolong kamu sampaikan ke dia kalau misalkan sekarang aku udah bangkrut dan hidup aku udah terlontang-lantung dan nggak punya arah tujuan. Ya aku pengen tahu dia bakalan nyariin aku atau enggak, dan dia bakalan support aku atau enggak. Aku nanti bakalan pura-pura jadi tukang parkir. Pak Bayu udah mikirin matang-matang rencana ini, karena ya jika keinginan Pak Bayu seperti yang diharapkan, ya pastinya Pak Bayu akan senang. Dan kalau misalkan kebalikannya, itu yang bakal bikin Pak Bayu sakit hati nanti. Aku udah yakin, Div, kalau misalkan kita emang berjodoh, ya kita pasti bakalan tetap bersatu. Aku pengen tahu gimana responnya Putri nanti sama aku. Dan aku juga udah merencanakan hal lain juga. Ya, apapun yang Pak Bayu perintahkan, saya akan jalankan sebaik mungkin. Ya udah, kalau gitu kamu ajak ketemu di taman ini juga ya, Putri. Nanti aku bakalan tunggu di parkiran sana. Ya, siap, Pak. Dan kamu bawa dia ke aku nanti. Ya, kalau gitu saya mau ngubungin teman Pak Bayu, teman dekat Pak Bayu itu biar datang ke sini. Ada. Secara langsung. Kalau gitu aku harus siap-siap, Rif. Makasih ya, Rif. Berat juga yang jadi Pak Bayu. Mau nggak mau aku harus bantu. Kenapa ya Windy ngajak ketemu jam segini? Tumben banget dia. Ya udah, tunggu di sini aja deh. Ayo, kamu udah lama? Udah, aku baru sampai kok. Emang kenapa? Kayaknya ini penting banget deh. Emang penting banget. Makanya aku sampai ngajak kamu hari ini juga. Gak pakai besok-besok. Kamu pasti nggak tahu nih soal ini. Padahal ya, ini tuh berita udah viral banget, tahu nggak? Viral? Iya. Ini tentang orang yang mau dijodohin sama kamu. Bayu maksud kamu? Iya. Dia tuh udah bangkrut, tahu perusahaannya. Mana mungkin sih, Win? Orang Iya. kemarin dia ini apa sama aku ya? Terus dia ngebahas soal kerjaannya. Dia juga ngubungi rekan kerjanya, bahas kerjaan. Maksudnya kayak nggak ada ini loh. Itu memang mungkin cara dia biar kamu itu nggak kecewa sama dia dan dia nggak malu sama keadaan dia. Makanya dia tetap kayak seolah-olah perusahaannya masih ada gitu. Padahal perusahaan itu udah bener-bener bangkrut dan hampir semuanya disita tahu gara-gara Aku juga viral kerugiannya banget, nggak aku bakal- nggak nggak bisa tahu. Aku dari tadi juga buka medsos mana orang nggak ada nama Bayu juga. Ya nggak tahu, mungkin udah dihapus. Gak dong, Win, nggak mungkin orang tuaku juga salah ngejodohin aku sama orang kayak gitu. Nggak mungkin. Ya tapi emang nih kan aku kenal banget nih sama kamu. Kamu bukan tipe yang mau sama cowok bulu mapan kan? Ya, makanya. Ya iya. Hidup sama dia selamanya loh, bukan cuma setahun 2 tahun. Ya iya, ini malah mumpung kamu belum ke jenjang yang lebih serius. Kamu harus tahu, karena kan kamu nggak mungkin hidup selamanya sama cowok yang udah bangkrut, apalagi sekarang udah jadi miskin. Enggak, buktinya itu juga ini loh, apa? Kan aku minta bukti dari kamu kalau gitu mana? Aduh, kayaknya udah dihapus semua deh. Soalnya kan mereka pasti menghilangkan jejak itu semua biar namanya nggak jelek di mata perusahaan lain. Mungkin emang sih, mungkin suatu hari si Bayu itu bakal coba lagi. Tapi menurut aku udah nggak bisa karena kerugiannya itu udah bermiliar-miliar. Soalnya kemarin dia masih bahas kerjaan sama rekan kerjanya itu masih baik-baik aja. Maksudnya cuma jangka waktu beberapa jam dia udah bangkrut sih. Aku tahu kamu tuh bakal sulit percaya nih sama aku. Ya udah, aku mau ajak kamu ke orang kepercayaan Bayu itu dan dia yang bisa ngejelasin sama kamu. Emang iya? Iya, aku yakin banget emang udah kalau kamu tuh nggak bisa percaya cuma karena omongan doang. Apalagi kan kamu udah cukup lama sama si Ya, Bayu karena kan itu. emang nggak masuk akal banget, orang kemarin-kemarinnya dia juga masih apa ya? Ya tapi karena ngurusin semuanya.
karena kamu udah terlalu percaya nih sama dia, jadi dia bisa melakukan segala cara buat kamu tetap percaya sama dia meskipun dia bohong sama kamu, ya kan? Ini saran aku, kamu jangan gampang percaya deh sama orang. Orang yang terlihat baik nih sama kamu, bisa aja dia itu penipu paling jahat, tahu nggak? Tapi Bin, dia lo baik banget loh sama Ya ini, sama makanya, ini aku kasih tahu sama kamu. Ayah aku juga kasihan banget sih. aku. Tapi dia lo Sama nggak kamu. selama ini nggak pernah bohong sama aku. Dia apa-apa pasti selalu cerita sama aku. Ya terus kalau misal ini soal ekonomi dia, menurut kamu dia bisa cerita sama kamu? Dia kan bakal malu banget dia sama kamu. sebelumnya pernah ada masalah di kerjaan. Dia selalu cerita sama aku loh. Ini Ya tapi ini udah bangkrut yuk. Dia pasti udah mikir kalau kamu tuh mungkin nggak mau sama dia. Jadi ya pasti dia ngelakuin segala cara sampai kapanpun juga gak bakal kasih tahu kamu. Menurut aku, kamu mau tetap mau ditipu kayak gini sama dia? Aku tuh sahabat kamu juga loh yuk. Masa kamu gak percaya sih sama aku? Aku tuh ngelakuin ini karena aku tuh peduli sama kamu. iya, aku makasih banget sama kamu. Tapi gimana ya? Yang nggak masuk akal banget. Ya loh. makanya, ya udah. Ini kalau menurut kamu tetap gak masuk akal, mending orang kepercayaannya langsung yang bisa jelasin sama kamu, iya kan? Kalau dia udah bilang seperti apa yang aku bilang sama kamu, ya kamu nggak boleh ngelak lagi dong, karena itu udah pasti fakta. Tapi emang kamu nggak mau kan kalau misal dia bangkrut dan miskin? Siapa emangnya yang mau bertahan sama orang yang udah nggak ada pemasukan sama sekali, apalagi bangkrut kayak gitu. Belum sampai viral. Terus nama aku taruh di mana? Muka aku kayak Itu gimana? pasti udah judulnya langsung jodohnya si Bayu. Kamu orangnya pasti malu banget. Udah, mending sekarang kita langsung ke orang kepercayaannya itu. Ya udah deh, aku pengen tahu juga Ya udah, ayo. lebih jelas. Ya udah, Gimana nih? kamu jangan sedih ya. Arif kemana ya? Katanya janjian di sini. Arif? Mbak Putri, boleh saya duduk? Oh boleh kok. Ada apa ya Arif? Kamu tumben banget ngajak aku ketemu di sini. Kamu nggak kerja? Kebetulan hari ini kan lagi weekend, Mbak. Jadi saya Oh, nggak iya. kerja. Bayu, Gimana hubungan Mbak Putri sama Pak Bayu? iya hubungan aku sama Bayu baik-baik aja sih. Kita nggak pernah ada konflik juga selama ini. Tapi apa Mbak Putri nggak ngelihat ada perbedaan sama Mbak Bayu sekarang? Kalau masalah perbedaan itu sih banyak ya Arif. Aku juga nggak tahu Bayu itu kenapa, karena setiap aku hubungin dia selalu nggak balas WA aku. Dia juga nggak pernah ngabarin aku, dan dia juga nggak pernah datang ke rumah aku buat nemuin aku. Ada apa sih? Tapi Bayu baik-baik aja kan? Kalau kondisi kesehatan Mbak Bayu sih baik-baik aja. Dan kedatangan saya ke tempat ini untuk mengundang Mbak Putri ya ada hubungannya dengan itu. Maksud kamu? Ya, Berarti ada apa-apa dengan Bayu dong? ya sebenarnya Pak Bayu sekarang lagi di kondisi nggak baik-baik banget. Nah, ada masalah besar di perusahaan. Ya yang menyebabkan beliau itu sekarang kondisinya nggak karu-karuan. Dan di samping itu ya untuk menyelamatkan perusahaan, orang tua Pak Bayu menjodohkan dia dengan seorang wanita. Dijodohkan dengan seorang? Dan Terus kenapa dia nggak ngabarin aku kalau dia dijodohin sama orang tuanya? ya mohon maaf Mbak, kalau misalkan saya di posisi Pak Bayu juga saya juga bakal ngerasa berat banget untuk ngomong ini sama kamu. Dan berarti perusahaan Bayu sekarang udah gulung tikar. Ini sejak kapan ya, Arif? Kok aku nggak tahu? Kenapa sih kalian itu nggak ngabarin aku? Gini Mbak, kita itu nggak mau menambah beban pikiran Mbak Putri. Dan ya kalau emang Mbak Putri benar-benar sayang sama Pak Bayu, ya ikhlasin aja semuanya. Arif, ini bukan masalah ngebebanin pikiran aku atau enggak ya. Ini tentang dia nganggap aku sebagai teman dekatnya atau enggak. Maka dari itu, karena Pak Bayu ngerasa udah dekat sama Bayu, Mas Bayu nggak mau kalau misalkan Mbak Putri terlalu banyak pikiran dan
apalagi memikirkan masalah Pak Bayu. Ini ya Mbak ya. Ya kalau memang benar-benar Mbak Putri sayang sama Pak Bayu, karena sayang dan cinta itu nggak harus memiliki, tapi melihat orang yang kita sayangin bahagia dan Tapi bisa. percuma kalau sayang dan cinta nggak diperjuangin, Dev. Buat apa dia menikah sama perempuan lain? Kalau emang dia nggak suka, kenapa sih dia nggak bisa nolak aja perjodohan ini? Ini Mbak, Pak Bayu itu orang yang sangat peduli sama orang tua, dan beliau itu nggak mau orang tuanya kecewa, dan bisa nganggap Pak Bayu itu jadi anak durhaka nantinya. Jadi saya mohon maaf, dan saya datang ke sini hanya mau menyampaikan itu, dan saya harap Mbak Putri menerima semuanya dengan ikhlas tanpa ada rasa dendam. Dan sekarang semuanya sudah terjadi, dan kayaknya Pak Bayu sekarang kondisinya lagi nggak baik-baik aja. Nah, itu saya tinggal Mbak. Kenapa sih Bayu selalu kayak gini? Dia selalu nggak bilang kalau dia ada masalah. Sebenarnya dia tuh anggap aku apa sih? Yaudah deh, mending aku cari minum aja. Udah sampai Win, apa ini? Pas banget tuh dengan lagi. kamu udah dari tadi bareng sama Ayu? Iya, aku minta kamu kesini karena ini kamu. Iya, Ya, aku jodohnya Bayu ini nggak percaya kalau Misalnya Bayu itu sekarang udah bakal. Kamu udah kerja kan sekarang sama dia? ya aku selaku manajer di perusahaan Bayu itu. Ya aku dengan berat hati harus bilang jujur sama calon istri Bayu. sejak kapan emang? Dari Nggak pernah cerita loh. dari bulan kemarin perusahaan itu udah gak baik-baik saja. Dan kalau kamu ingin tahu informasi tentang perusahaan Bayu, ya kamu bisa browsing di bursa bisnis. Semua pengusaha besar ada di situ. Dan termasuk perusahaan Bayu yang sudah bangkrut. Bentar lagi pihak bank bakal menyita semua aset Bayu. Mending aku cek dulu deh. Aku nggak ngerti soalnya. Ini kayaknya mungkin udah dihapus ya, Fit. Soalnya kan nama baiknya nggak mungkin dibiarin tercoreng kayak gitu. Ya, biasalah Win. Kan sekarang itu sosial media itu sangat marak banget. Ya, ada informasi sedikit bisa dibesar-besarin. Apalagi emang masalahnya udah besar seperti ini. Dan Bayu harus menutupi semua di depan publik. Gini loh, maksud kita berdua, kita itu kasihan sama kamu. Kalau semisal kamu udah menikah sama Bayu, ya nanti hidup kamu terlontang-lantung. Ya, itu yang susah kamu Iya, sendiri. aku makasih banyak buat sama kalian ya. Cuma aku pengen tahu juga ini apa nama perusahaan Bayu ini apa, aku juga belum tahu kan. Aku pengen lihat, pengen cari apa bener. Soalnya aku beneran kayak masa sih? Ya, Kemarin lo dia masih sulit buat kamu percaya. Tapi kan ini udah ada orang kepercayaannya Bayu lo yang ngomong sama kamu. Tapi kalau kamu tetap percaya nggak apa-apa. Tapi Vin, dia nggak- Kamu pasti percaya. Kamu pasti bakal ada buktinya nanti meskipun kamu nggak percaya. Oke, kita cari Pasti Bayu buktinya di bakal sini ya. salah. Berarti selama ini Pak Bayu gak bilang tentang nama Nggak perusahaan ada, Pak Bayu? makanya dia biasanya selalu cerita ada apa-apa, ada masalah apapun, masalah sekecil apapun dia selalu cerita. Nah makanya aku kaget banget ini tadi bilang Atau gini aja deh, ngajak ya. aku kesini ketemu sama Daripada kamu bimbang, ya, mempertanyakan semuanya. Mendingan aku bakal tunjukin di mana Bayu sekarang dan Bayu lagi apa sekarang. Supaya kamu bisa melihat dengan jelas perubahan Bayu itu bagaimana. Emang kamu taunya kerja di mana Bayu sekarang? Udah lah Win. Mungkin ya kamu selaku staf aku, kamu gak bakal tahu. Tapi aku tahu sekarang di mana Bayu. Kita saksikan sendiri pekerjaan Bayu itu seperti apa sekarang.
udah nggak bisa ngelak nih kali ini, buktinya bakal langsung ada di depan mata kamu. Sekarang dia udah bener-bener miskin, tau nggak? Oke, kali ini Aku yakin banget kamu pasti nggak bakalan mau kok sama dia, ya kan? ya udah aku pengen tahu benar. Aku pengen tahu secara langsung gimana Bayu, keadaan Bayu sekarang. Ya udah, sabar aja. Ya, Mbak Ayu harus sabar, lapang dada, dan harus menjelaskan kepada orang tuanya. Ya kan? Iya. Supaya keluarga Bayu itu tahu keadaan Pak Bayu sekarang itu seperti apa. Ya, saran aku sih ntar kalau biar kamu nggak kesulitan juga ngejelasin sama orang tuanya, kamu rekam aja kalau pas ketemu sama dia, Kak. Ya udah, daripada kita kelamaan di sini, mendingan kita langsung ke di mana Bayu berada sekarang. Ayo. Yuk. Ternyata jadi tukang parkir lumayan juga ya. Meskipun duitnya receh kayak gini, tapi ini udah bisa buat aku beli makan. Ada 2 mobil, ada 1, 2, 3, ada 3 motor. Masih tinggal ini nih sisanya yang belum bayar. Ternyata apapun pekerjaan kita sebenarnya, kalau misalkan aku mensyukuri, ternyata lumayan juga kalau cuma untuk buat beli makan. Tapi kira-kira Arif udah ketemu atau belum ya sama Tri? Aku nggak sabar, pengen tahu respon dia gimana. Mending aku duduk di motor ini aja. Lagian juga dari tadi aku udah parkirin motor dan mobil di tempat ini. Coba lihat. Itu siapa? Itu Bayu kan? Kan mau pengusaha muda tiba-tiba kayak gini kelakuannya juga. Iya. Sekarang terserah kamu mau ngelanjutin hubungan kamu sama Bayu atau sudahan saja. Parkir dia sekarang. Kayaknya aku harus. Oh, jadi kamu kayak gini sekarang, Bay? Ayu, kamu Kamu kerja kayak gini, kamu juga nggak pernah jujur sama aku. kamu kenapa ada di tempat ini? Kamu sok-sokan kerja sama perusahaan kamu yang sukses itu, yang sudah berhasil. Terus kamu kayak gini, maksudnya apa? Bentar, aku mau nanya dulu sama kamu. Kamu kenapa bisa kenal sama... Udah deh, nggak usah banyak nanya. Aku sebenarnya nggak percaya sama mereka, Bay. Mereka bilang perusahaan kamu bangkrut. Ya aku minta maaf yuk. Sebenarnya aku mau ngomong ini dari kemarin sama kamu. Tapi aku takut kamu khawatir aja. Dan ya aku mau ikutin kemauan orang tua aku. Aku mau ngelamar kamu. Terus maksud kamu aku mau sama cowok kayak kamu? Kamu kerjanya kayak gini? Loh, bukannya kemarin kamu yang maksa buat minta dijodohkan sama aku. Sekarang giliran aku mau ngelamar kamu malah gak... Ya kamu mikir dong, kenapa aku bisa mau sama kamu kemarin? Emang kerja kamu kemarin kayak gimana, ha? Ya, sekarang aku emang cuma jadi tukang parkir yuk. Dan aku nggak tahu kenapa kamu ada di tempat ini. Ini pasti semua gara-gara kamu ya, Fit. Terus sampai kapan kamu mau bohongin Ayu? Ya, aku nggak bermaksud buat bohongin kamu yuk. Terus kamu pikir aku ini cewek gampang ditipu cowok kayak kamu gitu? Ya aku kan nggak nipu, dan selama ini kamu juga nggak pernah nanya sama aku gimana kerjaan aku, Gimana aku aku ada di nggak? mana. Kamu nggak pernah nanya selama ini yuk. Seharusnya kamu tuh bilang baik ke aku. Selama ini kamu kan selalu cerita sama aku. Kamu ada masalah apapun kamu cerita sama aku kan? Alah, kamu tuh emang sengaja mau nipu Ayu Aku kan? sebenarnya nggak percaya loh mereka banget. ngomong. Iya udah. Terus gimana ini? Apanya terus gimana, Bay? Ini semua gara-gara kalian berdua ya. Aku nggak pernah ikut campur sama urusan kalian berdua, dan kalian berdua juga pernah aku tolong ya. Aku sebagai laki-laki malu tau nggak? Seharusnya kamu jujur sama pasangan kamu. Dia udah berharap ya hidup enak sama kamu. Dengan seperti ini apa kamu bener salah tau nggak? Ya, tapi kamu kan juga nggak perlu ikut campur urusan aku sama Ayu. Kamu tuh bukannya minta maaf ya sama Ayu, malah jadi pembelaan, jadi siapa yang salah. Bukannya kamu Lagian kan lama-lama pasti kamu ketahuan lah.
Yuk, sekarang keputusan ada di kamu. Ya, kamu ya mau hidup sengsara atau kamu mencari pengganti yang lebih baik daripada dia? Ya seharusnya gitulah, ya kan? Yuk, kamu Orang tua aku maunya yang terbaik buat aku. Gak mungkin lah mereka ngejodohin aku sama cowok kayak kamu. jangan dengerin omongan mereka berdua yuk. Kan kemarin kamu yang minta buat dijodohkan sama aku. Kenapa sekarang kamu malah kayak gini sama aku yuk? Aku kalau tahu kamu kayak gini, aku gak kira mau sama kamu loh, Bay. Ya tanpa kita berdua ngomong juga kalau udah tahu kamu jadi tukang parkir nggak bakalan mau lah si Ayu. Ngaca makanya. Kamu bukannya mau minta maaf sama aku, tapi Ya kamu udah, aku- membela diri kamu. Aku minta maaf sama kamu yuk. Nggak usah, nggak perlu. Aku nggak butuh kayak gitu. Cuma setidaknya kamu tahu diri lah, Bay. Ya justru karena aku tahu diri, makanya aku nggak pengen memperlama untuk masalah perjodohan ini. Ya Kan- udah berarti Iya, ya aku mau ngelamar kamu yuk. bukan. Aku nggak mau kayak gitu, Bay. Aku nggak mau sama kamu. Kamu lihat aja apa yang kamu pegang. Ya berarti selama Kamu ini, tahu aku gimana kehidupanku setiap harinya sama orang tua aku gimana? berarti kamu selama ini mau dijodohkan sama aku bukan karena emang kamu suka sama aku yuk, tapi karena emang cuman sekedar harta aja. Jadi cewek harus realistis aja, Bay. Hidup ya, nikah gak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi selamanya, gitu kan maksud aku. Terus kerja kamu kayak gini, emang kamu becus buat ngehidupin aku sama anakku nanti? Ya itu kan. Ya udah deh, kayak gak usah ngomong panjang lebar lagi deh, Bay. Aku udah gak mau ada hubungan apa-apa lagi sama kamu, cuma aku Yuk, aku tapi berharap orang tuaku bisa percaya kalau kamu sekarang udah bangkrut, terus kerja kamu udah kayak gini. Kamu nggak mau lagi Tapi ada yuk, hubungan. tetep aja kamu mantannya tukang parkir ini. Maluin gak sih? ya udah sekarang Mau ditaruh mana muka aku, Bay? aku mau sampaikan sama kamu ya. Yuk. Kamu jangan bilang aku mantannya Ayu ya. Aku nggak pernah ada hubungan sama dia. Aku dijodohkan dan sebenarnya aku juga nggak mau ya. Selama ini aku udah sabar ya Yuk. Aku udah ikutin semua kemauan kamu dan juga keluarga kamu. Dan kamu malah seenaknya kayak gini. Giliran aku sekarang bangkrut kayak gini kan, dan kamu mergoki aku jadi tukang parkir, kamu malah seenaknya ngomong kayak gitu. Emang Percuma, Bay. Kamu mau ngomong dari A sampai Z gimana pun, percuma mereka juga nggak kira percaya. ya, Ngapain juga siapa juga yang mau sama cowok kayak kamu? Ya alhamdulillah ya, untung lah kalau kamu emang nggak mau sama aku ya aku juga ini. Jijik. Lihat nih penghasilannya. Oh receh doang yuk. Ya lu tau nggak? Lu buat apa ngereceh kayak gini? Terus kamu pikir uang itu cukup buat ngelamar aku gitu? Kamu buat nafkahin anak orang lain pun nggak kira cukup, Bay, kayak gini, Bay. Kamu lihat, uang segini buat apa, Bay? Mikir dong kamu. Kerjaan udah kayak gini, kamu masih nipu orang. Hah? aku nggak bermaksud buat nipu. Yuk. Oke, kamu nggak nipu, kamu bukan penipu. Oke, aku Udah maaf, ini orang minta maaf kek. udah nggak usah diperjelas lagi ya, Bay. Aku nggak akan pernah mau dilamar sama tukang parkir kayak kamu. Iya. Cewek mana di dunia ini yang mau sama kamu, Bay? Hah? Bener banget, pasti nggak ada lah. Udahlah, kamu nggak usah mengharap apa-apa lagi. Bener banget, nggak bakal ada yang mau sama kamu, Bay. Kamu aja nggak sadar kamu keadaannya kayak gini. Jangan minta maaf. Kamu tuh emang nggak punya malu, Bay. Iya udah deh, kalau kayak gitu mending Ya udah diapain aja, kamu tuh apa-apaan sih, Bay? Kamu tuh emang berniat tipu Ayu kan? Iya kan? aku nggak pernah ada niatan buat nipu siapapun. Gak usah sok sedih deh, Bay. Ya. Dulu waktu kamu berjaya, kamu keras, kamu lantang ngomongannya. Tapi sekarang melempem, tau nggak? Apa gara-gara kamu pekerjaannya jadi tukang parkir? Ya, aku harap kamu jangan pernah menipu perempuan lagi. Dengan status kamu yang dulunya orang kaya, ya, kamu bisa menggait semua wanita. Ya udah, Hah? sekarang gini aja deh. Aku nggak mau cari keributan di sini. Mending kalian kalau misalkan memang udah selesai urusannya, kalian pergi, jangan ganggu kerjaan aku di sini. Aku di sini juga cari nafkah. Aku Emang di sini kamu juga- siapa? Hah? Kamu bukan siapa-siapa, nggak berhak buat ngusir kita. Ya tapi ya, kalau kamu sendiri emang gak punya malu, minimal kamu pikirin si Ayu. Dia juga punya malu. Kamu kalau misalnya udah bangkrut, jangan kerja sebagai tukang parkir dong, yang lain. Aku juga nggak habis Jangan si pikir, Ayu. Win. Udahlah, aku udah capek. Ya udah, dengan kamu yang pergi, bukan kita yang pergi. Kalau Kalian enggak, aku bakal tendang kamu dari tempat ini. Mau? Hah? Ini lahan parkir, aku yang jaga. Kalau misalkan kalian Kamu yang jaga, bukan kamu yang punya, tahu nggak? Kamu kenapa sih? Pergi aja dari sini, kenapa sih? Udah sana pergi. Ah, Jangan yang lain aja. lama-lama aku muak, tahu nggak? Yuk.
buat aku ya, apa yang kamu lakukan sama dia, kamu udah benar ya. Sekarang kamu gak usah pikirin Bayu, lebih baik kamu cari pengganti Bayu. Tapi kamu harus menjelaskan semuanya sama orang tua kamu dulu. Oke? Ya udah. Makasih banyak ya. Ya, Kalian udah bantuin aku. mendingan kita cari tempat buat nenangin pikiran kamu. Akhirnya mereka pergi juga. Ternyata selama ini Ayu cuma mau memanfaatkan aku aja. Untung aja aku nggak sempat buat mengiyakan buat dijodohkan sama dia. Ya udah deh, mending aku lanjut buat jaga parkiran ini. Kamu ngapain di sini? Oh, kamu lagi nungguin tunangan kamu yang baru dan sengaja nggak ngabarin aku soalnya kamu udah ditunangkan dan dijodohin sama orang tua kamu. Bagus banget ya. Put, kamu tahu dari siapa sih, Put? Itu nggak penting, Bay. Tapi infonya jelas kan? Kamu udah tunangan sama perempuan lain dan kamu nggak ngabarin aku. Itu pun sengaja. Sebenarnya kamu anggap aku apa sih? Kamu udah marahnya, Put. Sekarang aku mau kasih tahu sama kamu. Aku nggak pernah tunangan sama siapapun dan nggak pernah ada hubungan sama siapapun. Kamu nggak tahu kan sekarang apa yang terjadi sama aku? Aku sekarang jadi tukang parkir, Put. Karena semua usahaku, semua bisnis aku sekarang udah nggak ada, Put. Semuanya udah bangkrut. Dan buat bertahan hidup, aku harus jaga lahan parkir di sini. Dan tadi orang yang dijodohkan sama aku, dia tuh datang ke sini. Dan dia marah-marah sama aku karena mergoki aku jadi tukang parkir. Dan ya dia emang ternyata selama ini bukan karena emang tulus sama aku buat pengen dijodohkan, tapi kan emang dia cuma ngelihat harta orang tua aku aja. Setelah aku bangkrut seperti ini, dia nggak ada. Dari awal, aku nggak pernah menyanggupi masalah perjodohan ini. Dan aku udah bilang ke orang tua aku kalau misalkan aku emang ada hubungan sama seseorang. Tapi di sisi lain, aku juga nggak mau langsung menolak gitu aja dari orang tua aku, Put. Selama ini aku nggak pernah membahagiakan mereka. Dengan cara apa lagi aku membahagiakan mereka? Aku cuma pengen ngebuktikan siapa orang yang emang benar-benar baik dan pantas buat jadi pendamping hidup aku. Atau kamu mau sama seperti orang yang dijodohkan sama aku? Ayo, silakan. Kalau misalkan kamu pergi, kalau misalkan kamu udah tahu keadaan aku kayak gini, aku gak bakalan nahan kamu kok. Apaan sih? Kenapa kamu malah marah balik? Ya, Aku cuma negur kamu karena kamu nggak pernah ngabarin aku, Bay. Dan aku juga nggak pernah nerima kejelasan sama kamu. gimana aku mau ngabarin kamu, Put? Iya, setidaknya kamu datang ke rumah aku. Lagian kamu tahu kan rumah aku. Emang aku datang ke rumah kamu, kamu buka pintu rumah kamu. Kamu gak pernah buka kok, Put. Kamu selalu salah paham sama aku. Dan sekarang aku udah posisi seperti ini, aku cuma jadi tukang parkir. Aku nggak mau kamu juga ikutan malu. Mending kamu sekarang bisa kenalan dengan laki-laki lain yang jauh lebih mapan daripada aku. Nggak kayak gitu, Bay. Seharusnya kalau kamu emang sayang sama aku, kamu perjuangin aku. Bukan malah nyerahin aku sama orang lain. Aku bukan nyerahin kok, aku cuma ngasih pilihan. Ya, kamu tahu kan konsekuensi kalau misalkan kamu bareng sama tukang parkir seperti aku. Kamu bakalan dibully sama orang-orang. Aku udah tahu dan aku nggak pernah malu bareng sama kamu. Terus kenapa kamu datang marah-marah tadi? Aku pikir kamu bakalan... Ya karena kamu udah dijodohin sama orang lain dan kamu nggak bilang sama aku. Dan selama ini kamu nggak ngabarin aku. Itu yang bikin aku marah. Bukan karena kamu jadi tukang parkir. Aku nggak pernah ya, Bay, nanya profesi kamu. Aku juga nggak pernah nanyain pekerjaan kamu. Ya aku cuman sekarang ngasih tahu, Put. Soalnya tadi udah kejadian. Orang yang selama ini yang ngebet banget buat minta dijodohkan sama aku, dia aja yang ninggalin aku. Ya berarti sekarang udah nggak ada yang dijodohin sama kamu kan? Berarti kamu boleh dong bareng sama aku lagi. Emang dari kapan aku nggak pernah bareng sama kamu, Put? Iya, dari semenjak seminggu yang lalu. Kan kamu emang nggak pernah ngabarin aku. Bukan aku nggak ngabarin kamu. Setiap aku ngabarin, kamu tuh kadang-kadang marah-marah gak jelas sama aku. Dan aku nggak tahu apa kamu karena udah tahu duluan tentang masalah perjodohan aku ini, atau cuman karena kamu pengen ketemu aja, Put. Aku baru tahu tadi dari Arif. Arif. Oh, dia udah Kaget. nggak kerja lagi sama aku, Put. Aku juga tahu. Kamu bangkrut kan? Iya, aku bangkrut, Put. Emang kamu yakin masih mau bareng sama aku? Iya, aku bakal dukung apapun pekerjaan kamu, Bay. Terus
Apa yang buat kamu mau bertahan sama aku, Put? Ya karena kamu beda dari yang lain. Aku pikir udah gak ada satu perempuan pun yang mau bareng sama aku, Put. Ya itu cuma pikiran kamu, Bay. Aku mau nemenin kamu apapun profesi kamu. Apalagi kamu jaga parkiran kayak gini. Aku mau datang ke sini tiap hari bantuin kamu. Emang beneran kamu membantuin aku? Iya beneran. Kamu gak malu nanti misalkan ada teman kamu Ya yang biarin, bodo amat aku. Yang penting bareng sama kamu. ternyata aku gak salah pilih ya selama ini. Gak sia-sia, Put. Aku deket sama kamu. Iya, iya sih. Tapi sejauh ini kamu yang terlalu banyak sia-siain aku. Gak pernah aku seperti apa yang kamu omongkan, Put. Itu Yakin. mungkin perasaan kamu aja. Yakin. Ya, aku yakin banget. Justru akhir-akhir ini, ya 1 minggu terakhir kamu malah yang susah buat ini. Ya aku ngiranya ya tadi kamu udah tahu dan ternyata kamu baru tahu tadi sama Arif. Terus kamu ngapain marah-marah sama aku? Kamu masih nanya lagi? Nggak, Aku kan maksud udah aku, bilang. Kan kamu bilang kamu tahunya baru tadi, Put. Terus? Kemarin-kemarin kamu terus marah-marah terus sama aku. Ya karena kamu selalu nyanyain aku. Ya udah, Kenapa kamu nggak ngasih kabar? ya udah aku minta maaf ya, Put. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, aku bukan nggak ngasih kabar sama kamu, tapi aku selalu dicuekin sama kamu. Dan aku cari cara lain, ya aku datang ke rumah kamu. Ya karena itu kamu duluan, Bay. Ya. Coba kamu nggak kayak gitu, aku bakal baik sama kamu. Iya, tapi kan aku udah ada usaha buat datang ke rumah kamu. Ya udah, aku salah, aku minta maaf sama kamu. Dan aku makasih banyak ya. Kamu masih mau terima aku, Put, dengan kondisi aku yang seperti ini. Aku makasih ya. Iya udah, kalau kayak gitu. Makasih aja. Ya, terus Iya, sebagai tanda terima kasih, kamu harus ngejak aku jalan kek atau ya udah, apa? gini aja. Setelah aku selesai jagain parkiran ini dan mobil ini udah keluar semua dan motor-motor itu keluar, aku bakalan ajak kamu buat jalan-jalan kemanapun kamu mau. Dan aku dapat lumayan loh sekarang, Put, buat jaga parkir ini. Kamu bisa buat beli makan nanti. Kita makan di pinggir jalan, kita minum es teh atau es jeruk. Karena uangnya masih cukup buat beli itu, Put. Gimana? Ya udah kalau kayak gitu. Ini kan udah duhur, Put. Aku boleh izin buat sholat bentar nggak? Atau kamu mau ikut sholat juga? Enggak deh, aku sekarang lagi tanggal merah, Bay. Oh, kamu lagi halangan. Terus kamu mau nunggu di mana? Kamu Aku nunggu tunggu di sini aja. Oh ya udah deh. Nggak jauh kan? Nggak kok, deket sini, Put. Ya udah. Tunggu bentar ya. Nggak nyangka ya, ternyata Bayu masih sebaik ini. Aku kira dia udah berubah. Ternyata enggak. Ternyata dia tetap kayak dulu. Cuman salah dia nggak ngabarin aja sih. Ya udah nggak apa-apa, aku tungguin aja. Yuk, gimana kamu udah lega dengan apa yang sudah kamu lakukan barusan? Hah? Jujur ya, aku masih belum puas lihat dia kayak gitu nih. Belum puas Kayak gimana? apa ya namanya? Kita tuh seharusnya ngajar dia tahu. Ya, Tapi aku masih belum puas, aku pengen nampar dia. Dia tuh udah ngerasa gak. Iya, dia emang kayak kalah belagu gak sih sama kamu? Bukannya dia ngerasa rendah diri atau merasa malu sama kamu lah. Ya minimal malah dia tuh kayak sombong banget sama Dia aku tidak sekarang. merasa bersalah, terus dia juga gak minta maaf sama aku. Bener banget. Belagu Terus- banget Mau jadi orang. diapain sih sama kamu? Udah Terus lagian. sekarang mau kamu itu apa? Mumpung kita masih di sini. Kalau semuanya kamu belum puas, kamu pengen melakukan sesuatu, ya aku dan Windy cuma bisa ngedukung. Kalau aku ngambil tindakan yang berlebihan, aku takutnya aku yang kena masalah. Tapi kalau kamu yang bersangkutan sama dia yang memberikan tindakan, itu wajar-wajar saja.
Monggo, kamu ngapain? Rasanya pengen aku pukulin deh dia tuh, pengen ku tampar, pengen ku seret. Aduh, Sep, kamu puas deh. Ya udah nih, kita terakhir kali ya bantuin kamu. Nggak mau lagi kalau misalnya kamu ngajak-ngajak. Ya udah gimana kalau kita ke sana lagi? Ya udah, nih terakhir ya. Terserah nih mau diapain. Mau Ya. nggak, Fit? Kalau aku kan di belakang Ayu. Ya udah, ayo. Balik lagi yuk, balik lagi. Ayo Fit. Siap-siap mau gebukin nih. Kita habis ini mau kemana? Ya sesuai dengan apa yang kita rencanakan tadi tuh. Oh, jadi kayak gini kelakuan kamu, Bay. Kamu udah berani nipu aku selama ini, kamu kayak gini, hah kelakuannya? Kamu liatin. Bentar deh, ini gimana ya? Kamu kesini. Aku selama ini udah percaya sama kamu, kamu juga udah nipu aku. Kamu kenapa belagu banget sih jadi cowok, hah? Kamu udah jadi tukang parkir, kamu masih mau jadi cowok playboy? Gitu. Parah banget Udah sih, udah. Kamu dulu apa sih? Put, ini orang yang Apa? aku ceritain sama kamu tadi. Oh, ini yang dijodohin sama kamu. Iya, tapi itu kan udah nggak ada, Put. Terus ini? Ini temennya Ayu. Ya udah, sekarang kan aku udah nggak ada urusan lagi sama kamu. Yuk. Terus kamu masih ngapain balik lagi ke sini? Aku udah memutuskan buat nikah sama Putri. Dia masih terima aku meskipun aku cuma sekedar tukang parkir. Terus kamu mau sombong kayak gini sekarang, hah? Ya aku nggak mau sombong. Dia mau sama kamu? Ya kamu tanya sendiri aja sama orangnya. Kamu mau mbak sama cowok tukang parkir kayak gini? Ya kalau kamu nggak mau, mending nggak usah ngata-ngatain deh. Udah Tapi deh. kan setidaknya kamu itu ngaca ya Bayu ya. Lihat Mbak ini cantik, kamu kayak gini, hah? Iya, Kamu emang nggak tahu malu ya jadi cowok ya? kamu yang nggak tahu malu ya. Udah Ayu, aku udah nggak ada urusan sama kamu. Mending sekarang kamu pergi dan bawa teman-teman kamu. Ya. Tapi Bayu setidaknya kamu tuh beli cermin yang besar gitu, ya kan? Biar kamu tuh bisa ngaca. Kamu mau jadi playboy sekarang, hah? Ya, semua yang baik suruh sudah aku lakukan. Brief. Dan Ya udah, sekarang aku Pak Bayu. mau kasih tahu ya sama kamu. Sebenarnya aku udah merencanakan semua ini. Aku tuh sebenarnya nggak bangkrut ya. Aku emang sengaja jadi tukang parkir untuk hari ini. Karena aku emang merencanakan ini semua. Karena dari awal aku udah nggak yakin sama perjodohan ini. Kamu mau dijodohkan sama aku, itu bukan karena kamu emang sayang sama aku, tapi karena kamu cuman mau sama hartaku aja. Dan kamu bisa tanya sama mereka berdua. Mereka berdua aku yang minta buat bawa kamu sini. David ini orang kepercayaan aku, dan dia tetap kerja sama aku sekarang. Dan Windy ini adalah stafnya David. Enggak gitu dong, Bay. Jadi Udah deh. Iya, Yu, emang bener. Aku minta maaf yang sebelumnya. Lagian kamu emang gak pantas buat Bayu. terus kamu berani nuker apa? Kamu Ya aku gak pernah kayak gitu, Yu. aku Kamu harus sahabat jadiin kamu pelajaran ya. juga. Sampai kapan kamu mau kayak gini? Nah, bener banget. Dengerin nih omongan teman kamu. Kamu itu ya nggak bisa cuman ngelihat cowok cuman dari segi materi aja. Banyak cowok yang kayak di sana. Tapi emang kamu mau sama laki-laki yang nggak bener? Udah ya, sekarang aku udah gak ada urusan lagi sama kamu. Dan aku bakalan ngomong sama orang tua kita kalau misalkan kamu yang udah membatalkan Bay, perjodohan dari ini. awal aku emang nggak percaya loh, Bay. Mereka ngomong Kalau misalkan kamu nggak percaya, terus ngapain kamu dari tadi maki-maki aku dan kamu mempermalukan aku di depan terus mereka cewek ini semua? siapa? Ya aku emang ada hubungan sama dia. Dia yang bakalan nikah sama aku. Baik, kita kemarin nggak Udah deh. ada apa-apa. Kita kemarin masih baik-baik aja Aku udah loh, maaf Bay. banget sama kamu ya, Yu. Rif, aku minta tolong, kamu bawa perempuan ini dan kamu kasih tahu sama orang tua aku dan juga orang tua dia kalau dia yang membatalkan perjodohan ini. Ya kamu ceritakan apa adanya aja. Yu. Tapi, Bay, Udah, kamu Nggak, pergi sekarang dari sini. Fit, Win, iya, Pak. Aku makasih banyak ya sama kalian berdua. Kalian berdua udah bantuin aku dan ya kalau misalkan bukan karena kalian berdua, mungkin ya semua ini nggak bakalan bisa aku Ini kan selesaikan. Udah menjadi tugas kita, Pak. Iya, Dan kita mengikuti arahan dari Pak Bayu. Ya udah, kalau kayak gitu nanti aku bakalan kasih bonus sama kalian berdua. Makasih banget, Pak. Yaudah. Kita permisi ya, Pak. Acting kamu ternyata keren banget ya, Bay. Barusan kamu udah acting panjang lebar nih sama aku. Put, Pasti sekarang kamu mau minta maaf.
yang kedua kalinya. Iya, tapi aku melakukan ini semua supaya aku nggak mengecewakan orang tua aku. Meskipun dari awal aku tahu dia itu cuma memanfaatkan harta aku aja. Cuman kan aku harus memberikan bukti yang konkret sama orang tua aku supaya orang tua aku tuh percaya sama aku. Ya tapi kan kamu bisa ngobrol sama aku, baik kamu bisa cerita sama aku nggak terlibat dalam kebohongan kamu. Kalau misalkan aku cerita sama kamu pun, ya semuanya nggak bakalan berjalan dengan alami. Dan aku juga pengen buktikan sama orang tua aku dan sama semua orang kalau kamu itu emang perempuan yang mau terima aku apa adanya, bukan karena hartaku aja, Put. Terus sekarang kamu cuma ngomong doang nih. Ya aku bakalan ajak kamu nikah, Put. Apa alasan aku masih nggak mau ngelamar kamu hari ini juga? Jadi gimana? Iya, hari ini. Ini sebenarnya mobil aku, Put. Dan mobil ini adalah mobil Arif. Ini mobil kamu. Iya, aku sebenarnya bawa mobil tadi ke sini. Jadi gimana? Kamu mau ikut aku? Ya mau lah, baik. Ya udah. Aku bakalan ngomongin sama orang tua aku kalau misalkan kamu itu adalah perempuan terbaik, perempuan paling tulus sama aku dan perempuan paling cantik di dunia ini yang bakalan dampingin hidup aku. Apalagi kamu senyum kayak gini, Put. Waduh, ini Mau tambah apaan sih? Ya udah, kita kapan berangkat nih? kapan ya? Sekarang ya? Ya udah, Ya nanti Mending. sore nggak apa-apa kalau kita masih mau berduaan dulu. ya kita kan bisa berduaan di mobil sambil jalan ke rumah. Ya udah kalau gitu. Yuk. Udah, kamu sering-sering senyum ya, Put?